Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita beribadah di rumah, yuk kita perhatikan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, persiapkan hati kalian untuk beribadah kepada Tuhan. Jangan tidur-tiduran di kasur, kecuali memang sedang sakit berat. Nah, yang kedua, kalian harus sudah sarapan dan mandi. Jadi, kalian sudah segar dan bisa fokus dalam beribadah. Yang ketiga, gunakan pakaian yang nyaman dan rapi ya. Yang keempat, pilih ruangan yang tenang. Dan yang penting, ingat, siapkan Alkitab. Yang kelima, persiapkan hati dan pikiran kalian untuk beribadah. Ingat ya, walaupun ibadah kita secara online dan di rumah, tapi Tuhan hadir bersama-sama dengan kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Halo anak-anak. Halo anak-anak, apa kabarnya? Sehat-sehat semua? Iya, kita bersyukur ya, kita semua masih dalam keadaan yang sehat. Oh iya, Lausa Wesley, sekarang hari apa ya? Hari Minggu langsung. Wah, hari Minggu. Tanggal berapa sekarang? Tanggal 18 Juli. Wah, cepat ya, udah tanggal 18. Iya, Kayaknya hari-hari ini gak berasa ya? Iya. Nah, anak-anak, karena sekarang hari Minggu, sekarang waktunya kita untuk beribadah kepada Tuhan. Yuk, sebagai anak Tuhan yang taat, anak Tuhan yang mengasihi Tuhan, gimana sih sikap kita ketika kita datang beribadah kepadanya? Ayo duduk yang manis, gak sambil makan, gak sambil kerjain yang lain-lain ya. Karena Tuhan yang sudah memanggil kita untuk datang beribadah kepadanya. Seperti yang dikatakan di dalam Mazmur 100 ayat 2. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Tuh anak-anak yang ada di rumah, firman Tuhan mengatakan kita harus beribadah dengan sukacita. Mukanya gak sambil ditekuk, gak sambil bete-bete, tapi dengan senang, dengan sukacita. Kalau sedang memuji Tuhan, bangkit berdiri, lalu apalagi Lausa Wesley? Bergerak ya, Iya. Bergerak memuji Tuhan. Oke yuk anak-anak, kita sama-sama lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih sampai dengan saat ini Tuhan masih mengasihi kami. Kami boleh datang beribadah kepada Tuhan meskipun melalui YouTube, melalui online. Tapi Tuhan tolong kami supaya kami boleh beribadah dengan sikap yang baik. Kami mau sungguh-sungguh memuji Tuhan, karena itu adalah ucapan terima kasih kami kepada Tuhan. Dan kami mau duduk diam untuk mendengarkan firman Tuhan dan juga menjadi anak-anak Tuhan yang taat. Tolong kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Yuk anak-anak, dengan bangkit berdiri kita mau menyanyikan lagu Mars Sekolah Minggu. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup baru sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Sekali lagi. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup baru sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju.
jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Ya, kita mau memuliakan Tuhan sepanjang kita hidup. Lause Wesley, Lause Caroline mau tanya nih, boleh gak? Boleh dong. Lause Wesley merasa gak Tuhan itu mengasihi Lause Wesley? Iya, Lause merasa banget. Kalau Lause Selin merasa gak Tuhan mengasihi? Merasa ya. Nah, contohnya gimana sih Lause Wesley? Lause masih bisa makan, bisa juga berada di tempat ini buat memuliakan nama Tuhan. Betul sekali. Itu karena Tuhan mengasihi kita semua ya. Nah, kasih Tuhan itu lebih indah dari apapun. Daripada makanan kita, daripada apa ya? Daripada bunga yang lebih indah daripada enggak. Kasih Tuhan itu lebih indah. Yuk, kita mau sama-sama menyanyikan lagu Kasih Yesus Indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari apa? Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Coba-coba berhenti dulu Lause Selin. Anak-anak yang ada di rumah, yuk bangkit berdiri, semangat. Kita mau pakai gerakan, samain gerakannya ya. Iya. Kalau dibilang kasih Yesus, Lause gimana ya? Begini sama Lause Wesley ya, bentuk love. Anak-anak yang ada di rumah juga ikutan bentuk love ya. Kasih Yesus, indah begini. Indah-indah, oh indah. Ininya digerakin ya, pundaknya ya anak-anak ya. Ulang lagi. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Bisa semuanya? Bisa. Ayo kita mulai memuji Tuhan. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari apa? Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Sekali lagi. Lebih indah dari Pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Ya, oke. Adik-adik, kasih Yesus itu sangat indah. Nah, dengan tetap bangkit berdiri, kita mau menyanyikan satu pujian yang judulnya ini, Pekerja Kristus yang Mulia. Gimana tuh ya? Nah, kita meskipun masih kecil, tetapi Tuhan punya panggilan untuk setiap kita. Kita mempunyai tugas yang diberikan oleh Tuhan. Nah, apakah kita mau taat atau tidak melakukan tugas itu? Oleh karena itu, yuk sama-sama kita mau menyanyikan Pekerja Kristus yang Mulia. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, la la la, Yesusku luar biasa. La la la, Dia raja segala raja. La la la, memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata.
semata. La la la, aku dipakai olehnya. La la la, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang apa? Bukan sembarang pekerja. La la la, Yesusku luar biasa. La la la, Dia Raja segala raja. La la la, memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. La la la, aku dipakai olehnya. La la la, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Bukan sembarang pekerja. Bukan sembarang pekerja. La la la, Yesusku luar biasa. La la la, Dia Raja segala raja. La la la, memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. La la la, aku dipakai olehnya. La la la, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Sungguh amat istimewa Menjadi pekerja Kristus yang mulia. Nah, anak-anak yang ada di rumah, kalau kita mau taat melakukan apa yang Tuhan mau, kalau kita mau menjadi pekerja Kristus, kita nggak boleh lelah, nggak boleh capek ya, Lause Wesley ya. Yuk, kita nggak capek, kita nggak lelah, kita tetap semangat, kita mau memuji Tuhan lagi. Jangan lelah. Ayo Ayo bergerak. berdiri ya, sambil berdiri. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan Segalanya, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. menjadi apa? Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. menjadi apa? Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang.
menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Duh, ngapain ya? Bosan amat sih. Ada PR. Tapi dia main dulu ya. Main dulu game. Mobil. Acong, Baru main. Acong. Iya, Lan. Apa, Lan? Mau main? Iya, Lan. Masuk. Halo. Halo. Main yuk. Ayo. Sok Main. Enggak mau main game. Lan mau main itu, main petak umpet yuk. Biar olahraga. Main petak umpet sama Citos. Yuk, sama Citos. Main sama Citos yuk. Muter. Jangan main game. Meleduk mobilnya. Nanti main gamenya. Sekarang kita main petak umpet dulu yuk. Ada. Main petak umpet biar seru. Biar Citos juga bisa ikutan main. Tuh, muter. Acong. Hayo. Main petak umpet. Sana ngumpet sendiri. Kalau main petak umpet sendiri mah itu bukan main petak umpet. Siapa yang mau ngumpet? Beleduk lagi. Ganggu aja Nan. Main atuh. Yuk. Atau enggak kita bikin PR barengan, mau enggak? Kan ada PR. PR apa? PR matematika. Yuk PR barengan aja yuk. Masih ada waktu. Kan Acong baru pegang handphone, Lan. iya, tapi PR-nya kita bikin Oh. dulu. Pulang. Sana pulang. Ganggu aja. Pulang. Citos, kita main berdua aja yuk. Main petak umpet. Lan. Apa? Lan. Apa? Lan. Apaan? Bolpennya merah. Terus kenapa? Kemarin Lan gangguin Acong, lagi Acong main. Sekarang jadi merah. Kok nyalain Lan? Lan aja dapat 100. Tuh kan gitu, Lanan udah ganggu Acong, Lanan yang dapet 100, Acong yang merah, licik. Kan kemarin sama Lan Acong diajakin bikin barengan, Acong nggak mau, malah nyuruh Lanan pulang. Lanan ngajakin main Acong, ganggu Acong lagi main mobil. Lanan mah. Enggak Salah Lanan, pokoknya tukeran. Acong yang biru, Lanan yang merah.
jadi acong yang biru. Siapa suruh lanannya? Ganggu acong lagi main, lagi mobil mau terbalik, digangguin sampai beleduk. Udah beleduk merah pula. Gantian itu punya lanan, ini punya acong yang biru. Kok gitu? Pokoknya acong yang biru. Acong mah. Duduk. Acong. Duduk. Lan nggak mau merah. Acong. Acong, Lan. Ya ampun, kalian kenapa berantem? Alan godain acong kemarin. Jadi acongnya dapat merah, jadi sekarang acong tukerin acong yang dapat biru. Enggak. Gitu. Gimana, Lan? Enggak. Kemarin kan Lan ngajak Acong bikin. Nah, ngajak main jadi acong dapat merah, jadi sekarang danau Oh iya, langsung ngerti. Kalian sekarang lagi berantem, terus sekarang kalian saling menyalahkan ya? Aduh, Acong, Lan, mending ya daripada berantem, kalian baikan, terus kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kalau mau dengerin firman Tuhan, nggak boleh loh sambil marah-marahan loh. Ayo, Lan. Itu Acongnya udah minta maaf, tapi Acong minta maafnya, ayo yang bagus dong sikapnya. Ayo, smile. Itu punya Lan. Ya. Jadi Tulus ya minta maafnya ya. Ya Ya. udah, yuk sekarang kita mau berdoa mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, sekarang kami mau mendengarkan cerita firman-Mu. Tuhan, tolong setiap kami supaya kami bisa mengerti firman Tuhan dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Pimpin setiap kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Oke anak-anak, senang ya kita bertemu lagi. Kita mau dengerin cerita firman Tuhan. Nah anak-anak, hari ini kita mau belajar dari satu tokoh yang sama kayak minggu lalu. Siapa dia? Masih ingat siapa? Namanya Musa. Nah anak-anak, kita mau belajar dari Keluaran pasal 5 ayat 1 sampai 24. Anak-anak, kita tahu ya, dari minggu-minggu sebelumnya kita sudah belajar Tuhan itu memanggil Musa. Tuhan ngapain sih memanggil Musa? Tuhan memanggil Musa untuk melakukan satu tugas khusus. Apa dia tugasnya? Yaitu untuk membawa orang-orang Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, gimana caranya nih untuk membawa orang Israel? Si Musa harus menghadap Firaun. Wah, kira-kira Musa berani gak ya? Musa menolak, Tuhan jangan aku takut, aku gak bisa. Tapi Tuhan memberikan janji kalau Tuhan akan selalu bersama dengan Musa. Sehingga Musa berani untuk melakukan tugas yang Tuhan perintahkan. Nah lalu anak-anak, Musa menghadap Firaun. Musa bilang gini ke Firaun, Firaun, Tuhan berfirman kepadaku, aku disuruh membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Untuk apa? Untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan Allah Israel, Allah yang hidup. Lalu kira-kira Firaun bilang apa sih? Firaun jawab Musa dengan perkataan seperti apa sih? Firaun bilang gini, Musa, aku gak kenal siapa Tuhan itu. Aku tidak mau membawa orang Israel, aku tidak mau melepaskan mereka pergi dari tanah Mesir. Jangan-jangan ini akal-akalan kamu aja ya untuk membawa mereka keluar karena mereka malas. Mereka pekerja-pekerja yang malas. Nah, Firaun bilang kayak gitu anak-anak. Lalu setelah itu Firaun menambahkan
pekerjaan kepada orang-orang Israel ini. Apa yang dilakukan Firaun? Firaun tidak memberikan jerami untuk membuat batu bata kepada orang-orang Israel. Jerami itu tidak dikasih kepada orang-orang Israel. Sehingga mereka harus apa? Mereka harus mencari jerami itu sendiri. Aduh, capek, harus cari jerami lagi. Lalu setelah itu mereka juga tetap harus membuat batu bata dalam jumlah yang ditentukan. Wah, semakin berat pekerjaan mereka anak-anak. Lalu pada akhirnya orang-orang Israel sadar, ternyata ini karena ulahnya si Musa, gara-gara Musa pergi ngomong sama Firaun, kami jadi susah. Lalu akhirnya Lalu akhirnya orang-orang Israel melakukan apa? Mereka pergi datangin ke Musa. Musa, gara-gara kamu ya, kami jadi menderita. Semoga Tuhan menghukum kamu dengan begitu berat. Anak-anak, kira-kira bagaimana ya perasaannya Musa ya ketika Musa disalahkan oleh orang-orang Israel? Padahal kan Musa melakukan perintah Tuhan, apa yang benar di mata Tuhan. Nah, lalu anak-anak, Musa datang berdoa kepada Tuhan. Tuhan, aku kan sudah melakukan apa yang Tuhan mau, aku sudah taat sama Tuhan. Tapi kenapa kayak begini? Kenapa orang-orang Israel justru menyalahkan aku? Nah, lalu anak-anak, Tuhan kira-kira marah gak ya dengan perkataannya Musa yang seperti itu? Enggak ya, justru Tuhan bilang aku akan menunjukkan sesuatu kepada Firaun. Kita tahu ya pada nantinya orang-orang Mesir akan mendapatkan 10 tulah dari Tuhan. Nah anak-anak, dari kisah ini apa sih yang bisa kita sama-sama pelajari? Anak-anak, mungkin kita sering disalah mengerti ya. Mungkin ada teman-teman kita yang menyalahkan kita. Contohnya seperti kasus Acong dan Lanlan tadi. Gara-gara kamu sih aku jadi begini kan. Gara-gara kamu sih aku jadi begitu kan. Nah tapi anak-anak, kita perlu belajar untuk tidak saling menyalahkan ya. Kita perlu datang berdoa kepada Tuhan ketika mungkin teman-teman kita sedang memusuhi kita. Nah anak-anak, ada satu pribadi yang menjadi contoh yang baik untuk setiap kita. Ayo tebak, siapakah dia? Dia adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberikan contoh yang baik kepada setiap kita. Tuhan Yesus adalah Raja di atas segala raja. Dia adalah Tuhan dan dia datang ke bumi. Lalu apa yang terjadi ketika Tuhan Yesus ada di bumi, anak-anak? Tuhan Yesus disalahkan oleh siapa? Oleh ahli Taurat, oleh orang-orang Farisi. Lalu Tuhan Yesus apa lagi? Tuhan Yesus tidak disukai oleh mereka. Bahkan mereka menjatuhkan hukuman mati. Tuhan Yesus disalib, mati di kayu salib. Untuk apa? Untuk menyelamatkan kita. Anak-anak, kita lihat ya, Tuhan Yesus tetap taat melakukan perintah Tuhan. Meskipun dia disalahkan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Tapi Tuhan Yesus tetap melakukan apa yang benar. Nah anak-anak, bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah menjadi anak-anak Tuhan yang tetap mau taat melakukan perintah Tuhan? Meskipun kita bisa disalah mengerti sama teman-teman kita. Nah kalau di sekolah nih, kan sekolahnya masih online ya. Apakah kalau saat ulangan anak-anak itu justru saling kerjasama? Kan Miss sama Mister aku nggak ngeliat, aku ngerjain ulangannya gimana? Aku bisa nih nelpon temen aku, yuk kita kerjasama yuk, ini jawabannya apa? Atau aku bisa nih mencontek diam-diam di buku catatan. Nah nggak kayak gitu ya anak-anak, kita harus tetap menjadi anak-anak Tuhan yang melakukan apa yang benar, jujur. Kalau ada temen yang ngajakin, ayo kita kerjasama, kalian harus berani menolak. Maaf, aku nggak mau, nanti aku nggak jujur, aku nggak taat sama Tuhan. Lalu teman kalian bilang, kamu nggak seru, aku nggak mau temenan lagi sama kamu, aku mau jauhin kamu. Oh udah, kesana kamu temenan sendiri aja, aku nggak mau temenan lagi sama kamu.
nggak apa-apa ya anak-anak ya, kita bisa terus datang berdoa kepada Tuhan, meminta kekuatan supaya ketika kita melakukan apa yang benar, orang-orang di sekitar kita menyalahkan kita, kita terus kita terus melakukan perintah Tuhan itu dengan taat. Ketika kita berdoa, minta kepada Tuhan, pasti Tuhan akan memberikannya kepada kita. Ya, seperti itu anak-anak. Oke anak-anak, sekarang kita mau menghafal ayat hafalan dari Amsal 3 ayat 5. Amsal 3 ayat 5 bunyinya seperti ini. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Untuk anak kelas Matius, cukup sampai sini aja ya hafalannya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Nah, cukup sampai situ ya. Tapi untuk anak-anak kelas Markus, Lukas, dan Yohanes, kalian hafalin full. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ya, kita harus tetap percaya ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita ketika kita melakukan apa yang benar di mata Tuhan, ketika kita taat melakukan perintah Tuhan. Oke anak-anak, yuk kita mau berdoa ya. Kita sudah selesai mendengarkan cerita, yuk kita berdoa yuk. Tuhan, terima kasih untuk cerita indah yang kami boleh dengarkan. Tuhan boleh mengingatkan kami untuk terus hidup taat, untuk terus melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Meskipun mungkin teman-teman kami menyalahkan kami, tetapi Tuhan berikan kami keberanian agar kami boleh menjadi anak Tuhan yang taat, yang dengar-dengaran kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Selamat pagi teman-teman. Hari ini Lan mau ngajak teman-teman buat bikin aktivitas pakai jari. Namanya finger painting. Nanti teman-teman bisa print, alamat linknya ada di deskripsi ya. Nah, gambarnya seperti ini. Nih gambarnya. Nanti teman-teman Lan di rumah kan nggak punya cat air. Jadi Lan cari yang ada di dapur. Ada kunyit. Tuh kunyit. Tuh. Warnanya kan kuning ya. Jadi sama Lan, tapi hati-hati ya, pegang pisaunya ya. Lan potong sedikit. Nah, terus Lan mau kasih ke sini. Tuh, warnanya kuning kan? Tuh. Tuh, warnanya kuning. Tuh. Oh, ya. Terus nah, kalau teman-teman nggak punya ya, ada pewarna buat makanan. Tuh, Lan pakai punya mama. Lan pinjam punya mama. Nih, diginiin. Tuh, ketanganin terus kesiniin. Tuh. Ada kan? Bisa kan? Ya. Tuh. Terus atau enggak kalau enggak punya pewarna gimana? Pakai ini, pakai spidol. Spidol. Tuh dikesiniin. Coret-coret. Coret-coret. Kesiniin. Tuh, ada bisa. Teman-teman
Banyak kok caranya buat bikin fingerprinting ini. Teman-teman bisa pakai cat air, bisa pakai apa aja ya yang bisa nempel aja dah. Nah, nanti kalau teman-teman udah jadi, teman-teman bisa kirim ke Instagram Little Shine. Kita udah punya Instagram Little Shine. Jadi teman-teman kalau udah selesai di-upload ke Instagram Little Shine. Linknya nanti dikasih juga di description ya. Bisa ya teman-teman ya. Nanti Lanlan mau lihat karya teman-teman semua ada di Instagram. Dadah. Anak-anak, kita tadi sudah mendengarkan cerita firman Tuhan ya. Sekarang kita mau sama-sama berdoa lagi. Yuk, lipat tangannya, matanya ditutup, kita berdoa ya. Tuhan yang baik, pada hari ini kami berdoa untuk teman-teman kami yang sedang sakit. Tuhan yang tolong mereka, Tuhan yang sembuhkan mereka, agar mereka boleh kembali sehat, mereka boleh kembali beraktivitas seperti biasanya. Tuhan, kami juga mau mengingat akan keluarga kami, papa mama yang terus berusaha untuk mencukupkan segala sesuatu yang kami butuhkan. Tuhan yang berkati, Tuhan yang sertai mereka. Berikan mereka kesehatan ya Tuhan, jauhkan dari virus-virus yang jahat. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk guru-guru kami yang juga setia mengajar kami di sekolah. Tuhan yang tolong mereka, Tuhan yang memberikan mereka kekuatan, Tuhan yang memberikan mereka sukacita, sehingga mereka juga boleh mengajar kami dengan kasih yang Tuhan berikan. Tuhan, kami juga mengingat akan diri kami masing-masing. Tuhan tolong supaya kami boleh terus bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang semakin mengasihi Tuhan. Bukan dengan perkataan kami, ucapan mulut kami mengasihi Tuhan, tetapi dengan tindakan kami taat kepada Tuhan, itu merupakan kasih kami kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan ketika kami boleh beribadah pada hari Minggu ini. Tolonglah kami supaya kami boleh terus melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Anak-anak, marilah kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dan menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada. Dan saat ini arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih yang sempurna dari Allah Bapa, kekuatan, penghiburan, pertolongan dari Allah Roh Kudus senantiasa menyertai anak-anak sekalian, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Nah, anak-anak, sekarang kita mau mendengarkan pengumuman. Udah gak kerasa ya, sekarang udah tanggal 18. Terima kasih untuk anak-anak karena selama liburan sampai hari ini kalian masih mau mengikuti sekolah minggu. Walaupun Lause gak bisa ngeliat kalian di rumah sekolah minggu atau enggak, tapi dari absen-absen Lause yang ada, itu menandakan bahwa kalian tetap setia untuk mengikuti sekolah minggu. Terima kasih ya adik-adik. Nah, sebagai ucapan syukur, kita akan lakukan persembahan. Kalian dapat memberikan persembahan ke rekening di bawah ini, atau enggak kalian bisa memberikan ke TU gereja setiap hari Selasa sampai Sabtu pada jam kerja. Nah,
Oke deh anak-anak, sampai di sini sekolah minggu kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita mau menyanyikan lagu Pekerja Kristus yang Mulia. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, la la la, Yesusku luar biasa. La la la, Dia raja segala raja. La la la, memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. La la la, aku dipakai olehnya. La la la, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Oke anak-anak, selamat hari Minggu. Selamat hari Tuhan Minggu. Yesus memberkati. Dadah. Sampai jumpa minggu depan. Sampai jumpa minggu depan.